Oke, kita akan menyanyikan lagu Maha Kudus dengan hikmat. Maha Kudus. Dengan hikmat kita nyanyikan bersama-sama. Dan nanti yang khotbah mempersiapkan diri. Kita nyanyi bersama-sama. 2, 3 ya. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggengam, bala surga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Kembali kita berdoa. Bapak Ibu kasih, bersyukur Tuhan siang ini Tuhan, di minggu Advent yang pertama ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur supaya Engkau membuka hati kami Tuhan, dan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut hari raya Natal Tuhan. Bila Engkau Tuhan memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya dalam mempersiapkan minggu Natal ini, minggu Advent ini Tuhan, kami siap dan sungguh-sungguh berdoa Tuhan, supaya hati kami boleh Tuhan untuk mempersiapkan hati pikiran kami menyambut sukacita Natal. Terima kasih Bapak, bila Tuhan Engkau Tuhan memberikan kami hikmat Tuhan, supaya kami boleh mempelajari firman Tuhan tentang jalan Tuhan Yesus Kristus kami ini, bahkan menyambut kedatangan yang kedua kami. Percaya Tuhan, urapi kami dan memberikan kami roh pengertian untuk mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami, agar mengerti firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita percaya salah berkata. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Bapak Ibu kasih dari Lukas 2 ayat 8 Balik san, 20. salat. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Kalau ada Alkitab, ada di gadget, ada di handphone, dan bersama-sama, daripada genap Bapak Ibu ganjil, nanti ayat 20 kita sama-sama. Judul khotbah kita hari ini adalah sambutlah Yesus dengan hati yang bersukacita. Jadi benar-benar di dalam minggu-minggu Advent ini, ke 1 sampai ke 4, kita bersiapkan hari tidak
menyambut kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Ayat 8 sudah dapat Bapak Ibu? Lukas 2 ayat 8 ke 20. Dengan baca ayat 8, Bapak Ibu kasih demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan Bapak 9. Tiba-tiba pergilah seorang malaikat mendekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar mengikuti mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Hari ini ada bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampi dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu jumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, maka gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, sebab yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semuanya orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Sama-sama. Maka kembalilah gembala itu bersama dan mendengarkan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengarkan mereka, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berapa kasih? Inilah firman Tuhan kita. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih, kembali menceritakan meriah Natal di tahun ini dan 2024 ini. Natal yang penuh sukacita. Tapi Natal tahun ini tema yang diberikan PGI dan KWI pada umat Kristen di seluruh Indonesia dengan judul marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dari Lukas 2 ayat 15 tadi. Bahkan kita mengambil satu tema daripada penyambutan Natal bagi kita pada hari ini adalah sambutlah Yesus dengan hati yang bersukacita. Sambut Yesus dengan hati yang bersukacita, bukan hati yang bersungguh-sungguh karena belum ada baju baru, ya, bukan hati yang bersungguh-sungguh karena belum bisa bawa anak-anak untuk belanja, ya kan? Tapi mari sambut apapun adanya dengan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita mengundang untuk merayakan kelahiran Yesus itu dengan hati yang penuh sukacita dan syukur. Syukur, sukacita. Itulah makanya dia diberikan ayat-ayat dari Lukas 2 ayat 15 tadi. Kenapa kasih? Sedih. Kisah penyambutan pertama oleh para gembala itu bukan terjadi di istana oleh para pangeran dan bangsawan. Penyambutan kelahiran Tuhan tidak di istana raja atau oleh para imam-imam di gereja, tetapi Yesus lahir di padang Efrata. Yang menyaksikan adalah para gembala. Memang jalan para gembala waktu itu sangat dengan suasana yang mencekam dan menakutkan.
Jadi Bapak Ibu kasih, berita Natal adalah Injil itu sendiri yang diberitakan kepada kita, para gembala, supaya mendengar, dipulihkan dan diubahkan, supaya ketakutan menjadi berubah menjadi keberanian, pesimis menjadi optimis, putus asa menjadi pengharapan, kesusahan berubah menjadi sukacita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada kita. Bahkan saudara kasih, perubahan diri para gembala ketika mendengar berita Natal tanpa dengan diwujudkan dengan iman, tindakan iman yang mereka lakukan. Nah, 3 tindakan iman setelah mereka mendengar firman itu, berita Natal itu, mereka bergerak untuk melakukan perintah Tuhan. Tadi sudah pada hari 15 katakan demikian. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, inilah tindakan yang mereka lakukan. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Seperti apa yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Apa yang terjadi saat di Bethlehem itu. Sebagaimana Tuhan memberitakan kepada mereka. Setelah mereka membawa berita itu pergi, para gembala itu tersadar dan mereka terpanggil untuk bergerak dengan iman, pergi untuk bertindak menjawab berita Natal itu dengan seorang kepada yang lain berkata, mari kita ke Bethlehem, pergi ke Bethlehem. Ajakan ini adalah gerakan untuk keluar dan dari zona yang terpuruk. Kan tadi mereka mencegah ketakutan. Supaya mereka keluar, mereka lakukan tindakan iman, keluar dari keterpurukan, ketakutan. Kemudian berita yang disampaikan kepada mereka, pergi ke Bethlehem. Saudara kekasih, mereka bangkit dari tidur, dari kasur. Mereka pergi menyongsong masa depan, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah. Itulah tindakan iman yang pertama, yang mau melakukan, menyambut Tuhan Yesus dan melangkah dan bertindak dengan iman untuk pergi ke Bethlehem. Tindakan yang kedua, Bapak Ibu kasih, mereka menjadi saksi Tuhan bagi tindakan iman yang kedua oleh para gembala yang dipulihkan dan diubahkan tadi. Dan mereka sadar dipulihkan dan diubahkan, pergi. Di Lukas 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Makanya dikatakan para gembala tadi yang melihat kelahiran Tuhan Yesus itu, mereka menjadi saksi tentang berita Natal yang mereka dengar. Sebelumnya memang mereka hidup dalam kekurangan kepercayaan. Mereka kurang percaya untuk menyampaikan pesan-pesan ajaib yang dari Tuhan kepada mereka. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan melalui berita Natal mengubahkan mereka dengan berubah sikap, diam, bisu, bahkan dingin dan merasa bodoh, tetapi menjadi orang yang bersaksi dengan penuh semangat, menceritakan kabar Injil dengan penuh sukacita pada orang Majus yang ada di sana.
Bahkan dengan ketulusan hati mereka mempersembahkan emas murni. Ayo Bapak Ibu kasih, mari kita senantiasa bersukacita di dalam mendengar cerita atau firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita dan penuh syukur. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Seperti tadi saya di gereja, saya bilang kita harus persiapkan diri kita menyambut berita Natal ini. Di minggu-minggu 4 minggu Advent ini, kita persiapkan hati kita menyambutnya dengan membaca firman Tuhan, berdoa, berpuji menyembahnya, dan berdoa untuk pokok-pokok doa saya sampaikan di gereja tadi. Supaya hati kita penuh sukacita dan syukur. Walaupun di dalam situasi apapun yang kita alami dalam hidup kita ini, mau ada duit, tidak ada duit, pokoknya sampai dengan apa adanya pada kita. Jangan dipaksa-paksa. Yang ketiga Bapak Ibu kasih, berita mengherankan. Ayat 18 tadi. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Berita yang mengherankan. Isi berita yang disampaikan gembala-gembala itu kepada mereka adalah rasa heran mendengar berita itu. Mereka takjub dan mengherankan banyak orang, supaya hati mereka yang mendengar ada berubah, ada pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Bahkan mereka kagum dengan berita yang mengherankan itu. Para gembala mampu menyampaikan berita ini karena Allah yang telah mengubahkan. Tadi saya katakan pertama, mereka di dalam kecemasan dan ketakutan waktu dengan berita itu. Tapi karena Allah memberi mengubah hati mereka untuk dipulihkan, sehingga mereka dengan berani menyampaikan berita itu pada banyak orang selama perjalanan mereka dari tengah jalan sampai ke Bethlehem. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang para gembala yang diubahkan ini mengingatkan kita bagaimana Allah mengubahkan Musa di padang Midian dari seorang yang senantiasa merasa gagal di dalam hidupnya, yang ditolak tadi dari Firaun, sehingga dia merasa berat lidah untuk berbicara tentang Allah pada orang Israel dan kepada Firaun. Akhirnya Tuhan juga mengubahkan Musa menjadi saksi dan penyambung lidah Allah. Itulah yang terjadi di saat keheranan, saat ujian terjadi. Tindakan iman perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana sekarang kita yang mendengarkan berita Natal pada saat ini? Apakah Allah berkenan untuk membawa kita ke tempat yang ibadah yang selalu mengalami sukacita? Kalau kita mendengar berita kesukaran darinya, ini bukan kebetulan. Semuanya sudah dirancang oleh Allah. Tapi Bapak Ibu kasih berita Natal hari ini yang kita dengar, hendaknya kita mengubah hati kita, hendaknya mengubah hati kita, dan kita dipanggil untuk membuka hati kita untuk diubahkan oleh kuasa Allah melalui berita Natal yang sudah kita baca tadi, yang sudah kita dengar tadi. Sekali lagi Bapak Ibu kasih, berita itu berkata kepada kita, jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar,
kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 19 tadi. Satu Bapak Ibu kasih, mari kita yang terpuruk sehingga bersikap diam, bisu, dingin, dan merasa bodoh berubah menjadi gembira, bersukacita, penuh kebahagiaan dan penuh pengharapan. Seperti tema dari minggu apa pertama adalah pengharapan. Bagi akhir di pemberitaan ini, bagaimana pesan dari tema kita dalam ibadah ini? Sambutlah Yesus dengan hati yang bersukacita. Bahkan kita dipanggil untuk melanjutkan dengan berbagai tindakan iman. Jadi contoh-contoh tadi yang dilakukan oleh para hamba. Maka Bapak Ibu kasih, tentu keluarga kita dalam menyambut Natal, suami istri, anak-anak atau orang tua, mari kita turut bersukacita dalam menyambut Natal yang kudus di tahun 2024 ini. Amin. Amin. Karena firman kita ini bagi kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangannya, bahkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena hari ini sudah semakin dekat, hari ini semakin jauh. Maka kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, membaca firman, memuji menyembahnya, berdoa supaya kedamaian dan ketentraman hati kita boleh terjadi di setiap hidup kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus